Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kasyafa bihil hummah wa kasyafallahu bihil hummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun wa ayyatuhal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bermajelis ilmi. Itu semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki tidak hanya berupa materi, berupa uang, bahkan rizki yang paling mahal, yang paling bagus adalah ketika kita diberi rizki dalam bentuk kemampuan beribadah. Ada orang sholat duha, pengennya rizkinya hari itu lancar, gitu ya. Dia lupa bahwa dengan dia bisa sholat duha itu rizki lebih baik daripada uang yang mungkin nanti akan dia dapatkan 200.000, 500.000. Loh, apa salah? Ya tidak salah juga, cuma eman-eman niatnya. Ya, niatnya diperbaharui, duha karena Allah, bukan karena agar rizkinya hari itu lancar. Nah, nanti setelah duha khusyuk silahkan berdoa, ya. Berdoa agar diberi kelancaran rezeki, diberi keberkahan harta dan lain-lain. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua sami sehat nggih? Alhamdulillah sudah sarapan semua. Amin, alhamdulillah. Tinggal saya nanti insyaallah sarapan. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan tema masihkah berhutang. Ada 3 seri insyaallah. Baru saya sampaikan seri pertama. Seri keduanya hari ini insyaallah, kapan-kapan kalau kita ketemu lagi akan saya sampaikan seri yang ketiga biidznillah taala. Nah, pembahasan yang kedua ini adalah terkait dengan jenis-jenis hutang, gambaran-gambaran, model-model berhutang, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kayaknya sudah lupa ya materi tentang hutang pertama itu. Bahayanya hutang, padahal hutang itu halal aslinya, tapi kenapa berbahaya? Karena lain-lainnya itu. Hukum aslinya halal, ya, hukum dasarnya mubah, dan ini bagian daripada muamalah yang tidak mungkin bisa dihindari. Coba saya tanya, di antara yang hadir, adakah yang belum pernah berhutang? Sing ngomong ning ngarep pernah hutang ora? Wah, aku utangnya akeh gitu. Sampai sekarang yang masih punya hutang gitu. Baik hutang pribadi maupun hutang yayasan. Nah, itu. Jadi ini bagian daripada muamalah yang tidak bisa dihindari, hutang piutang itu. Sehingga enggak mungkin kalau itu hukumnya haram, enggak mungkin. Nah, termasuk nanti hal-hal yang syai' fil mujtama, hal-hal yang bertebaran di masyarakat dan itu sangat-sangat
dibutuhkan adalah model jual beli dengan sistem kredit. Nah, itu. Jual beli dengan sistem kredit itu aslinya utang apa mboten? Utang ya. Utang, baik kredit maupun tempo itu ya utang. Ya. Ini semua orang butuh juga. Membutuhkan. Ya, saya tanya lagi, adakah yang belum pernah kredit itu? Nah, gitu kayaknya ada lah ya. Kalau ini kayaknya ada itu. Pokoknya kalau nggak cash saya nggak mau. Ya. Tapi mayoritas pernah melakukan transaksi kredit atau hutang tempo. Nah, jual beli tempo misalnya. Ifatifillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan mengenali tujuannya adalah biar kita tidak terjerumus pada kesalahan. Kita belajar tentang halal haram. Dalam hal ini terkait dengan muamalah kita sehari-hari. Ya. Pinjaman yang dibolehkan, dan meskipun dibolehkan, bukan berarti saya menganjurkan untuk suka hutang, tidak. Hutang itu sebisa mungkin dihindari. Ya, sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau memang harus berhutang, cari pinjaman yang halal. Nah, pinjaman yang halal itu seperti apa? Ada BMT, ada orang-orang ahliya. Nah, pinjaman yang halal itu pinjaman yang jelas itu bebas dari riba, itu secara umum. Ya, tidak ada tambahan. Itu secara umum itu. Ya. Karena nanti lawannya adalah yang berbau riba. Pinjaman berbau riba. Jadi riba itu ada riba qard. Ya. Di antara jenis riba adalah riba dalam pinjam, meminjam. Jadi kalau saya butuh uang, saya datang ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya. Ya. Berapa nilainya? 2 juta misalnya. 2 juta. Kira-kira Pak Ahmad bisa memberikan pinjaman kepada saya apa tidak? Oh, alhamdulillah saya ada. Kapan kira-kira bisa dikembalikan? Ya kurang lebih sebulan 2 bulan lah. Yang jelas saja, misalnya, ya udah 2 bulan. Tulis jangka yang panjang. Kemungkinan saya bisa bayar 1 bulan ada. Tapi kalau bisa ditambah 2 bulan dan boleh, lebih baik ambil jangka yang panjang. Kenapa? Khawatir kalau sebulan belum bisa. Ya. Kalau kita bilang 2 bulan, ternyata sebulan kita bisa bayar, kan lebih bagus itu kan. Lebih cepat, lebih bagus. Pak Ahmad ngasih pinjaman ke saya 2 juta, dicatat, dikembalikan 2 bulan, kemudian tanggalnya, bulannya, tahunnya. Ya. Sudah. Pinjam 2 juta, pulang 2 juta. Tanpa ada potongan. Ya. Ada kadang potongan di awal, ada tambahan di akhir. Pinjamnya 2 juta, tertulis 2 juta, dikasihkan cuman 18, 1.800.000 misalnya. Nah 200-nya kemana? Nah, ini nggak boleh. Atau dikasihkan 2 juta, tapi pulangnya harus 2.200.000 misalnya. Nah ini 200-nya apa ini? 2 juta, 2 juta. Nah ini pinjaman yang halal. Kalau sebelum jatuh tempo sudah bisa mengembalikan, alhamdulillah. Kalau belum, Pak Ahmad tidak punya hak untuk nagih. Ya. Ya. Misalnya ngasih pinjaman ke siapa? Ini saya lagi butuh uang nih, ya. Sini uangnya gitu. Tidak berhak, tidak berhak. Tapi kalau menyampaikan enggak apa-apa. Ini maaf ya, perjanjiannya sih sampai tanggal 30 April misalnya. Tapi berhubung saya lagi butuh ini, jangan barangkali jenengan sudah ada. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi kalau maksa pokoknya harus dikembalikan, tidak bisa. Karena apa? Perjanjiannya sudah sampai tanggal 30 April tadi. Meskipun uang-uang sendiri ya. Terikat
Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan atau sepakati bersama. Nah, peminjaman atau pinjam-pinjam semacam ini itu yang dibolehkan. Sayangnya banyak orang-orang yang tidak mau memberikan pinjaman. Ya. Kalau sedikit mungkin masih bisa, tapi ketika jumlah itu sudah melampaui puluhan juta, jarang sekali yang punya dan mau. Kalau sampai ratusan juta, miliaran, ya rata-rata pasti ada ujungnya. Ya. Ada konglomerat, ya. Bahasa kitanya apa? Beternak uang itu ya. Mau pinjam berapa oke. Yang penting ada jaminan. Pertama ada jaminan. Jaminannya harus lebih mahal dari nilai pinjamannya. Kalau dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya, uang jaminannya tadi atau barang jaminannya disita. Untung apa tidak? Untung karena jaminannya lebih mahal. Tapi zalim di situ. Kalau dia bisa bayar, barangnya juga suruh nambah. Nah itu namanya riba. Ini banyak yang melakukan, ya. Tapi ini haram. Nah, jenis pinjaman yang tidak haram ternyata sedikit. Ya. Ini sangat dimotivasi oleh Islam. Ketika orang-orang mampu, ada yang butuh, tolong. Ini menjadi materi kita di pertemuan ketiga insyaAllah. Ya, tidak dibahas di sekarang. Sekarang kita fokus lebih pada jenis-jenis pinjaman yang tidak dibolehkan. Ya. Apa saja pinjaman yang haram itu? Pertama, Bapak Ibu kenal Bang Harian? Nama lainnya apa? Bang Ucek-ucek, nama lainnya apa lagi? Banyak ya istilah-istilahnya ya. Pokoknya pagi-pagi sudah ketok-ketok gitu. Di sini ada? Ya kalau bisa kita bisa kompak itu ya, bisa kompak untuk menghentikan. Karena apa? Itu ngasih pinjaman saya enggak kenal persis seperti apa. Misalnya pinjaman 500.000, jadi berapa biasanya? 500.000 jadinya? Nah, saya enggak paham ya. Yang jelas ada tambahan, ya kan? Ada tambahan. Tiap hari nanti ditagih, ya. Yang jelas di situ ada tambahan dan tambahan dalam pinjaman masuk kategori riba. Qardin kullu qardin jarra naf'in fa huwa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahan dari nilai pinjaman tersebut, maka tambahan itu adalah riba. Ya. Kalau sudah riba, masuk pada hukum dosa besar. Dosa yang sangat besar, ya. Tidak hanya besar saja. Ya saya tidak sebutkan mbok ngeri. Ini sangat besar sekali dosanya, riba. Mbok salah paham itu bukan mbok ngeri, ya. Yang jelas dosa riba itu dosa yang sangat besar. Harus kita hindari total. Ini pengajian tentang bahaya riba harusnya ada sesi sendiri. Ini kita sebutkan contoh-contohnya. Nah, bermuamalah dengan bank-bank tadi, loh saya kan butuh. Gitu. Yang dosa itu siapa? Gitu loh. Yang dosa itu siapa? Yang melakukan mencari nasabah-nasabah, ya, mencari mangsa-mangsa itu, atau kita yang butuh juga kena. Jadi dalam hal riba itu tidak hanya yang mendapatkan manfaat yang kena dosanya, ya, yang memberi manfaat juga kena dosanya, yang jadi saksi kena dosanya, yang mencatat kena dosanya.
Ibu-ibu ada yang pinjam ya. Misalnya Pak siapa namanya? Ya. Pak siapa ya namanya ya? Kalau nama Jawa saja, jangan nama Arab. Pak Wasiman misalnya. Pak Wasiman, karena kan langsung jenenge Wasiman. Pak Wasiman, oh ada. Pak Tono ada Pak Tono. Misalnya nyebar duit yang ngasih pinjaman itu. Terus ada Bu Siti, saya utang ya. Nah, Pak Wasiman dosa apa tidak? Dosa. Tadi yang riba ya. Bu Siti yang pinjam dosa apa tidak? Dosa juga gitu. Yang ngasih pinjaman dosa, yang minjem dosa. Terus kalau ada yang jadi saksi karena agak besar jadi saksi, dosa apa tidak? Dosa. Ada yang pencatat khusus, notaris khusus misalnya, dosa apa tidak? Dosa. Jadi hati-hati profesi notaris itu. Ya. Kalau mencatat akad-akad seperti itu, biasanya kan akad-akad miliaran ya, pakai jasa notaris itu. Itu masuk ya, terlibat dalam lingkaran dosa. Yang jadi saksi, ya, kalau akad-akad besar ada, datangkan 2 saksi, yang mau jadi saksi kena. Ya. Nasabahnya kena, pelakunya kena. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini yang pertama, ya, jenis pinjaman yang diharamkan. Nah, sekarang marak juga pinjaman online ya. Pinjol istilahnya. Nah, itu kategorinya sama seperti itu. Karena ada tambahan. Yang kedua, masalah gadai. Gadai atau pegadaian ya. Kalau di masyarakat di kampung-kampung sudah lama sekali mengenal jenis ini, muamalah dengan sistem gadai. Seperti apa contohnya? Ada yang menggadaikan sawah, ada yang menggadaikan emas, ada yang menggadaikan motor, ada yang menggadaikan HP, laptop misalnya. Ada yang menggadaikan jala, oh ada tuh jala tuh. Ya bisa ya. Ada yang menggadaikan, kalau ternak ada tidak menggadaikan sapi, menggadaikan kambing misalkan, tidak ada ya, tidak ada. Di zaman Rasulullah ada betul, menggadaikan kambing. Apa itu gade? Ya. Fungsinya mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Gade dalam bahasa Arab itu disebut sebagai rohen. Rohen itu adalah jaminan, borah. Jadi fungsinya hanya sebatas jaminan saja. Kenapa harus ada jaminan? Untuk kenyamanan, ketenangan orang yang ngasih pinjaman. Nah, itu tujuannya. Saya ngasih pinjaman biar saya tidak was-was dengan pinjaman saya bisa balik apa tidak. Saya minta ada boroh, ada gadai atau ada rohen yang saya amankan. Kalau dia tidak bisa bayar hutang, saya pegang aset dia. Ya kayak gitu. Aman kan? Kalau dia tidak bisa bayar hutang, saya pegang aset dia dan aset ini bisa saya cairkan. Sehingga saya bisa mengambil uang yang saya berikan sebagai pinjaman ke dia. Kalau ada sisanya, saya kembalikan. Kalau kurang, saya masih nagih kekurangannya. Makanya nilai gade itu biasanya lebih besar daripada nilai pinjaman. Nah, ini kan kalau dijual mungkin nggak sampai 1 juta. Katakanlah ini 1 juta, katakanlah ya. Maka pinjaman yang diberikan seorang paling 800.000 ya. Nah, tidak sampai 2 juta. Kalau sampai 2 juta, ini dikasihkan sebagai boroh ya, ketika dijual pinjamannya belum ketutup ya. Biasanya pinjaman itu lebih kecil daripada nilai rohennya. Nah,
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa dalam hal gade ini. Di masyarakat kita banyak orang menggadekan tanah, sawah, kebun, ya. Seperti apa modelnya? Fulan menginginkan uang, membutuhkan uang, ya. Dia punya sebidang sawah. Nilainya katakanlah 100 juta. Ya. Kemudian dia datang, dia punya kebutuhan uang sebesar 50 juta. Dia datang kepada fulan yang lain, ya. Saya tolong dong dikasih pinjaman berapa? 50 juta. Nah, itu nanti sawah saya, ya, saya gadekan. Itu. Jadi akadnya sudah bukan pinjam meminjam, tapi istilahnya gade. Ya. Saya gadekan sawah saya yang di sana. Ya. Berapa maunya? 50 juta lah. Ya. Sawah itu aslinya kalau dijual bisa laku berapa? 100 juta. Dia minta pinjaman 50 juta. Ya. Dikasih berapa tahun? 2 tahun misalnya. 2 tahun. Dikasih 50 juta. Kemudian sawah ini selama 2 tahun atau selama pinjaman itu belum dikembalikan, maka dia digarap oleh fulan yang kedua yang ngasih pinjaman. Pokoknya manfaatnya panen segala macam seperti miliknya sendiri. Ya. Yang seperti ini ada di masyarakat? Banyak, ya, banyak. Hukumnya bagaimana ini? Boleh apa tidak? Ya. Ini hukumnya gade seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi banyak yang melakukan, mungkin karena belum paham. Semoga karena belum paham. Ya. Saya kasih gambaran lain. Tadi jalak, ya. Jalan nilainya berapa, Pak? Biasanya, Pak? 500.000. Pinjamannya berapa? 200 ya kan, lebih ringan ya. Minjem 200.000, ke jalannya ngono tenggok gitu ya. Mungkin sampai sebulan, 2 bulan kayak gitu. Ya, udah. Ngasih 200.000, dia dapat menggunakan jala yang senilainya 500.000 tadi selama pinjamannya belum dia kembalikan. Ini menggadekan jala. Boleh apa tidak? Nah, tidak boleh. Lagi motor, ya. Ada orang butuh duit, dia punya motor. Nih saya motor saya gadekan. Motornya mungkin masih bisa dijual 10 juta. Ya. Dia pinjam 5 juta. Ya. Selama dia minjem, motor dia dipakai oleh orang yang minjemin. Ya, mungkin sebulan, 2 bulan, pokoknya sebelum bisa mengembalikan, motor itu seperti miliknya si fulan tadi. Ya. Laptop seperti itu, ya. Dan lain-lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis muamalah seperti ini ternyata sangat marak. Ini masuk kategori pinjam meminjam, pinjaman aslinya. Aslinya dia pinjam uang. Ya. Aslinya pinjam uang, kemudian barang tadi harusnya hanya sekedar menjadi jaminan. Ya. Kalau dia sekedar menjadi jaminan, harusnya tidak dimanfaatkan. Berarti kalau tanah kan barang tidak bergerak, cukup diamankan sertifikatnya. Ya, cukup itu. Ya. Atau cukup ditunjukkan itu sawah sana ada saksi. Ya. Yang garap tetap yang punya. Ya. Bukan yang memberikan pinjaman. Itu. Nah, nanti kalau jatuh tempo ternyata yang pinjam uang itu belum bisa mengembalikan, maka yang ngasih pinjaman ini bisa menjual itu. Dia pegang sertifikatnya kan, bisa dijual. Tapi ya komunikasi dulu, ini panjenengan sudah jatuh tempo, padahal saya sudah kasih tenggang juga, belum bisa mengembalikan, yaudah ini aset jenengan saya jual. Nah, begitu dijual laku, diambil nilai pinjamannya berapa.
Nah, tadi 50 juta, kasih 50 juta. Sawahnya laku berapa? Sawahnya laku 100 juta, 50 jutanya dikembalikan, dia ngambil 50 juta saja. Begitu. Ya, kan aman jadi ya. Ini. Kalau ini digarap, sawah ini digarap oleh orang yang ngasih pinjaman, dia kan dapat keuntungan itu. Kalau nyewa berapa? Dia nggak nyewa berarti. Dia garap gratis. Nah, gratisnya itu adalah manfaat daripada hutang 50 juta yang ia berikan. Berarti dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan. Manfaat dari pinjaman yang diberikan oleh seorang itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'in fahuwa riba. Dan dosa riba besar. Ya. Kalau ada yang melakukan ini, pernah melakukan karena belum tahu, segera istighfar, taubat, jangan lakukan lagi. Ya. Ada orang yang malah senang carinya gade-gade gitu ya. Dia punya duit, pokoknya ada orang gade, sambut. Orang gade, tangkap lagi. Ada yang sukanya seperti itu. Ya menguntungkan, sepintas menguntungkan, tapi ini sangat berbahaya, ini riba. Ya. Solusinya apa? Dia tidak mengambil tanahnya, tidak menggarap tanahnya, dia cukup memegang sertifikatnya saja. Sewaktu-waktu bisa dijual kalau memang tidak bisa membayar hutang itu. Nah. Terus kalau motor yang digadekan, ini karena banyak. Karena motor itu barang bergerak dan mudah berpindah, maka ini motor yang dijadikan barang gadaian boleh bahkan amannya dipegang oleh orang yang ngasih pinjaman. Ya. Karena ini buat jaminan. Ya. Dipegang oleh orang yang ngasih pinjaman. Kenapa demikian? Kalau tetap motor itu sama orang yang minjam, sama pemiliknya, jerene dijadikan jaminan tapi dipakai-pakai terus kemana-mana. Kalau dipakai terus kemana-mana, ada penyusutan, kerusakan dan lain-lain. Ya, rusak yang kok diservis, ya nanti bisa kemungkinan terjadi kecelakaan misalnya. Ya. Sehingga jaminan itu jadi tidak ada. Yang rugi siapa? Yang ngasih pinjaman. Maka ini bisa dipegang oleh orang yang ngasih pinjaman. BPKB-nya, STNK-nya, barangnya, taruh ya orang yang ngasih pinjaman. Nah, terus diapakan oleh orang yang ngasih pinjaman ini? Kalau dia seperti motor sendiri dibawa kemana-mana, bahkan mungkin disewakan, ini haram. Ini jadi riba tadi. Ya. Lah terus diapakan? Ya dia simpan. Ya. Dia simpan di rumahnya, sewaktu-waktu dia panaskan, dia bisa sekedar jalan-jalan nggak apa-apa untuk pemanasan mesin itu ya, itu boleh. Tapi kalau dipakai seperti layaknya motor sendiri atau bahkan disewakan, ini tidak boleh. Nah, ini kalau barang yang dijadikan gadai atau rohan adalah kendaraan. Ya. HP seperti itu, ya disimpan, nggak boleh dipakai. Ya. Diganti kartunya, ya, diisi pulsa, misalnya dipakai kayak HP sendiri, tidak boleh. Ini cara-cara gade mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya termasuk jual beli atau pinjam meminjam yang terlibat kasus riba atau masalah riba. Koperasi simpan pinjam ada? Atau sejenis itu adalah kas komunitas ya. Ada PKK, ada RT, ada kumpulan apa itu ya. Biasanya punya dana. Ya. Entah itu khusus memang buat kasih simpan pinjam atau dana tabungan bersama atau dana sosial ya. Nanti kadang ada yang butuh pinjaman. Kemudian ketika ada orang butuh minjam ke situ dikasih tapi suruh nambah.
Pinjam berapa? 500.000, nanti kembalikan 550 atau mengembalikan 600. Suka terjadi seperti itu pada kas-kas komunitas, entah itu RT, PKK-an dan lain-lain. Nah, nanti kalau ada sisa ya dari uang pangkalnya, uang pokoknya dibagi-bagi lagi kepada jamaah, pada anggota. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini itu kesalahannya double-double. Kesalahan pertama riba, ya. Kesalahan yang kedua, kerugian dengan yang kedua itu uang-uang sendiri, kok kalau minjem harus ngasih tambahan gitu kan. Ya kan? Kan uang-uang sendiri juga kan, semuanya pada ngasih, ya. Kenapa kalau pinjem harus ngasih tambahan? Kan buat pemerataan, buat yang tidak pinjam gitu. Ya betul juga sih pemerataan tadi, yang tidak pinjam kan ada ngasih uang pangkal tapi tidak pinjam. Tapi banyak juga yang ngasih uang pangkal kemudian minjam, kemudian harus ngasih, kemudian nanti di akhir tahun dia juga dapat apa namanya SHU apa itu ya. Dapat manfaatnya. Tapi itu uang-uang sendiri kembali ke sendiri jadi riba. Kan rugi ya, rugi besar. Sehingga saya sarankan pada terutama pengurus yang mengelola dana-dana seperti itu, jangan sampai kalau memang dipinjamkan silahkan dipinjamkan saja, jangan sampai ada tambahan, karena tambahan itu masuknya bunga, ya, riba, dan itu sangat besar dosanya. Nah, koperasi simpan pinjam ya seperti itulah, datang minjem kemudian nanti ngasih tambahan. Itu sederhana saja. Ya. Yang saya sangat soroti di masyarakat ini kan bisa dikelola oleh personal-personal, gampang, tidak harus mengikuti prosedur secara umum. Ya tinggal pengurusnya saja, udah nggak usah pakai tambahan-tambahan ini riba. Ya, selesai itu kan. Ya kalau koperasi udah sistem, kita bisanya bagaimana? Bisanya menghindar, jangan pinjam ke situ. Ifatifillah hasanallahu wa yakum ajmain. Berikutnya lagi adalah leasing, ya. Termasuk juga KPR. KPR leasing apa bukan? KPR termasuk leasing. Ya. Saya yakin banyak yang terlibat di sini. Ya. Yang beli motor, kemudian lewat jasa keuangan, ya, lewat finance, ya, lewat jasa keuangan, itu berarti pakai jasa leasing. Atau yang beli motor, mobil tidak kredit, tidak cash, ya, itu rata-rata pakai leasing. Ya. Dia beli tidak punya uang, kemudian ngangsur. Maka di sini ada dua kemungkinan, angsuran itu bisa boleh, ya. Yang kedua bisa tidak boleh. Yang boleh yang bagaimana, yang tidak boleh yang bagaimana. Sama-sama kredit, sama-sama ngangsur. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh bagaimana sekarang? Yang boleh adalah ketika kita membeli secara kredit langsung kepada penjualnya, itu boleh. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh, fulan jual motor, ya, khusus dengan sistem kredit. Ya. Siapapun yang beli ke situ, kredit langsung ke dia, tidak ada pihak ketiga. Ya. Motor yang kalau cash misalnya di harga 20 juta, kemudian karena kredit 2 tahun misalnya jadi harga 26 juta, 27 juta. Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Catatannya langsung dengan penjualnya. Ya. Loh, apa itu bukan dua harga? Kok dari 20 jadi 26?
Ini memang di antara ulama ada khilaf, tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab adalah boleh. Ya. Dia sebagai penjual boleh menetapkan keuntungan. Ya. Kulakannya mungkin 18 juta, mau dijual 20 juta, mau dijual 26 juta, terserah dia. Yang penting sepakat dengan pembelinya gitu kan. Ini boleh seperti itu. Atau fulan biasa jualan dengan sistem kredit. Jualan apa saja. Ya. Bisa sesuai dengan pesanan konsumen. Ya. Perkakas rumah tangga, sofa, lemari, kulkas, dan lain-lain. Termasuk kendaraan, motor bisa. Karena modalnya besar, bahkan mobil pun bisa. Nah, itu boleh itu. Ya. Datang ke dia, saya butuh motor. Saya butuh motor. Motornya spesifikannya ini. Nggak usah sebut merek, pokoknya spesifikasinya ini. Terus berapa saya harus beli? Ya, saya harus bayar. Saya mampunya nyicil selama 2 tahun. Nah, maka si fulan yang punya profesi sebagai penjual dengan cara kredit, dia beli pesanan fulan ini di dealer. Ya, dia beli. Spesifikasinya ini, dia beli ke dealer, harganya 20 juta. Dia bawa, ya, dia beli, dia bawa. Ya. Sudah seperti itu, kemudian dijual kepada fulan tadi yang butuh, nggak punya uang cash. Ya. Beli 20, dijual 26. Boleh apa tidak? Boleh. Berarti dia beli dengan sistem kredit. Ya, dia tahu modalnya penjual ini berapa. Ya, tapi dia mau dengan bayar ngasih keuntungan sekitar 6 juta selama 2 tahun. Ini namanya murabahah. Ya, murabahah. Ini masih dibolehkan. Atau bukan perorangan, ke lembaga misalnya, ada BMT. Ada BMT. Ya, dia datang ke BMT, saya pengen punya mobil ini. Sekian, ya, spesifikasinya disebutkan. Baik, siap, saya siapkan. Ya. Dibelilah mobil itu 250 juta oleh pihak BMT. Ya. Sudah dibawa mobilnya menjadi milik BMT, kemudian baru dijual ke fulan tadi yang pesan. Ini mobil sudah ada. Ini harga di dealer itu 250 juta. Saya jual ke jenengan 300 juta misalkan. Diangsur selama 5 tahun. Nah, sah seperti itu? Sah, boleh. Jadi kalau pengen punya kendaraan ataupun rumah, ya biasanya yang nilai-nilai besar, tidak ada dana kredit, tidak ada dana cash, bisanya kredit, tapi halal, aman, caranya seperti itu. Ya. Cari model-model yang murabahah. Ya. Bisa ke perorangan, bisa ke lembaga. Ya. Tapi lembaga-lembaga yang tadi bisa melakukan transaksi murabahah. Karena nanti ada lembaga yang tidak bisa, bisanya cuma ngasih pinjaman uang. Gitu. Ya, jelas di sini terkait dengan yang halal, kredit tapi halal. Ya. Penjual dengan sistem kredit, kalau memang dia barangnya sendiri dijual, itu silahkan. Yang tidak halal itu atau potensi tidak halal itu ketika apa? Ketika ada pihak ketiga. Ya. Ini ada orang punya barang, ini ada orang butuh barang, ini ada orang punya uang. Ya. Nah, ada pihak ketiga. Ini mau ke sini nggak bisa, ini nggak bisa ngelayani karena maunya dia harus cash. Ini yang mau beli nggak bisa. Akhirnya ada pihak ketiga. Saya punya uang cash, tak bayari saya dulu. Ya. Ditutup, dibayar saya dulu. Kemudian kamu tinggal nyicil ke sini gitu. Nyicil ke yang punya uang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah sistem leasing. Nah, boleh apa tidak? Di situ ada 2 hal yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah terkait dengan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Ya.
Menjual sesuatu yang belum pindah ke tempatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, pinjaman uang yang ada tambahan dari saat pengembaliannya. Ini. Dua-duanya ini bermasalah. Dua-duanya bermasalah. Misalnya, kalau fulan, Pak Tono misalnya, Pak Tono butuh motor. Dia datang ke dealernya Pak Samsi misalnya, ya. Datang ke situ. Pak Samsi hanya melayani cash, Pak Tono nggak bisa beli. Kemudian Pak Samsi kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu, entah itu bank, entah itu leasing ya, finance itu kerjasama. Ya. Nah, begitu ada nasabah, ada konsumen, ada pembeli yang tidak bisa cash, langsung ditomboki, langsung ditalangi sama lembaga keuangan ini. Ya. Dibayar cash ke Pak Samsi, kemudian Pak Tononya nyicil ke lembaga keuangan tadi, ya. Ke finance tadi. Ya. Seperti itu ya, gambarannya jelas. Motor yang kalau cash harganya 20 juta, dia harus bayar nanti ke lembaga keuangan ini sebesar 26 juta katakanlah. Nah, berarti di situ ada lembaga keuangan ini minjami, ya, sama dengan meminjamkan uang kepada Pak Tono 20 juta untuk beli motor secara cash, kemudian lembaga keuangan ini mengambil riba 6 juta. Nah, seperti itu. Sama saja sebenarnya, sama-sama 20 juta jadi 26 juta. Tapi yang seperti ini jadi haram. Ya, karena apa? Riba. Ya, jadi haram karena riba tadi orang ngasih pinjaman 20 juta kemudian jadi dapat 26 juta. Dia minjem 20 juta hasilnya jadi bayar 26 juta. Itu riba. Ya. Di situ haramnya leasing, ya. Kalau misalnya ini bukan, ya, ini sudah barang saya gitu lah. Leasing bilang ini sudah jadi barang saya yang saya jual ke Pak Tono. Oke, kalau kayak gitu kan boleh kan? Kayak tadi ke BMT atau ke apa, boleh, ya. Ya, kalau memang itu barang leasing, ya, punya leasing, ya, yang dijual ke Pak Tono, harusnya Pak Tono langsung datang ke yang punya leasing ini. Saya mau beli ini. Nah, kemudian yang punya leasing ini mengadakan barangnya, dipindah ke tempatnya. Dia punya tempat sendiri, baru dijual ke Pak Tono. Nah, tapi kalau dari Pak Samsul langsung dikirim ke Pak Tono, ya, tidak dimiliki dulu oleh leasing ini masuk kategori menjual barang yang belum dipindahkan ke tempatnya, yang belum menjadi miliknya secara sempurna. Ini juga tidak boleh, haram. Tapi haramnya lebih ringan daripada yang pertama tadi, daripada yang seolah-olah ngasih pinjaman uang, ya. Nah, itu dalam kategori tidak boleh menjual barang yang belum menjadi miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manibta atau aman fala yabi'hu wala yabi'hu hatta yastaufiyahu." Barang siapa yang memberi makanan, maka jangan dia jual kembali sebelum dia terima secara sempurna dipindahkan ke tempatnya. Nah, ini konteksnya makanan. Terus bagaimana kalau bukan makanan? Ibnu Abbas mengatakan wa ahsibu kulla syai'in mithlahu. Ibnu Abbas mengatakan, dan saya memasukkan tidak hanya makanan, ya, semuanya, semua barang yang dijual itu tidak boleh dijual lagi ke orang lain. Barang yang dia beli belum boleh dijual ke orang lain sebelum dia ambil ke gudangnya, ya, ke tempatnya. Ya. Nah, itu. Ini masuk kategori, berarti kalau ada katakanlah ini bukan riba, ini milik saya, sudah jadi milik saya jual ke Pak Tono. Itu berarti leasing harus menghadirkan dulu motor tadi ke tempat dia sendiri, baru dijual
jual ke Pak Tono, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Ya. Dan kalaulah kita mau yang syar'i kayak gitu, dia nggak bisa melayani karena sistem kan. Ya. Maka yang bisa kita nego-nego tadi perorangan atau BMT yang belum terikat dengan sistem tadi. Masih bisa kita nego agar akad-akad itu sesuai dengan syar'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan leasing. Ya. Terus nanti ada KPR. KPR apa? Kredit kepemilikan rumah. Orang bangun-bangun perumahan, kemudian nanti dia bekerja sama dengan bank atau dengan yang lainnya. Nah, untuk urusan pembiayaan pokoknya lewat bank. Developer taunya saya terima cash kalau ada orang beli. Ini juga masuk kategori di situ. Ya. Sekarang muncul model perumahan syariah. Model-model perumahan syariah, yaitu insya Allah lebih aman. Bedanya di mana model perumahan syariah ini? Ya dia langsung akad dengan developer, tidak melalui pihak ketiga. Ya. Dia beli dengan sistem kredit, bisa DP dulu, bisa tidak DP dulu, terserah itu kebijakan developer. Ya. Biasanya ada DP dulu, DP sekian persen karena buat dia mulai bangun kayak gitu. Nah, selebihnya nanti diangsur. Itu pertama bedanya. Yang syariah ya, langsung dengan developer, tidak ada pihak ketiga. Yang kedua, kalau ada keterlambatan pembayaran itu tidak didenda. Kalau yang lembaga keuangan tadi kan ada denda. Nah, denda itu sendiri menurut para ulama banyak mengkategorikan itu adalah riba. Ada yang mengatakan bukan, karena itu bagian daripada pelajaran saja, ngasih pelajaran. Ya, biar dia tidak terlambat dalam memberikan bayarannya atau angsurannya. Ya. Tapi banyak mengatakan itu bagian daripada riba denda. Kalau yang syariah tidak boleh ngasih denda atau mengambil denda saat keterlambatan pembayaran. Kemudian yang ketiga, ketika nasabah konsumen tidak bisa melanjutkan, cicilannya, ya, karena bangkrut atau apa, maka aset itu tidak disita begitu saja. Nah, kalau yang model pertama kan disita asetnya, ya, itu tidak disita begitu saja. Itu aset itu tetap aslinya milik dia. Nah, nanti dijual aset itu, dijual lagi ke orang lain, ya. Seberapa banyak konsumen pertama ini pernah ngasih uang pada developer, nanti dikembalikan uang tersebut. Ya. Misalnya begini, developer syariah, perumahan syariah, menjual 1 unit rumah senilai 500 juta. Ya. 500 juta. Aslinya dia bisa jual dengan harga cash misalkan 300 juta atau 350 juta. Dia jual dengan kredit memang ya 500 juta. Kemudian si fulan beli. Setelah 3 tahun kan belum lunas angsurannya. Dia mandek nggak bisa ngangsur. Ya. Maka rumah ini nanti diambil oleh developer, dijual ke orang lain. Dijualnya mungkin karena biasanya tambah tahun kan harga tanah naik gitu ya. Dijualnya mungkin 600 juta. Ya. Dijual 600 juta. 600 juta itu jadi milik siapa? Milik developer dikurangi jumlah angsuran yang pernah dia berikan pada developer. Dia pernah ngasih 50 juta buat DP, kemudian angsuran 5 juta sekali berapa? Total misalnya ada 200 juta. Nah, dari 600 juta itu 200 jutanya dikembalikan per bulan. Jadi fulan tidak rugi. Dia dapat 200 juta seperti yang dia berikan. Dia malah untung. Untungnya apa? Ngontrak gratis gitu ya. Kan seperti itu kan, selama 3 tahun dia pakai tempat itu, tapi nggak bayar kan, jadi karena uang untung. Tapi ini tergantung nanti nilai
jual ya purnanya tadi berapa. Ya, kalau ternyata ada kenaikan harganya bagus kan bisa dapat utuh dia. Ini bedanya perumahan syariah dengan yang konven, KPR konven. Ya, jadi sekarang kalau butuh rumah tidak bisa kontan, ya, tidak sabar untuk menunggu, ya, pelan-pelan bangunnya. Ada solusi dengan perumahan-perumahan dengan model syariah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Nah, itu kurang lebih jenis-jenis muamalah terkait dengan hutang piutang atau pinjaman. Di situ ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nah, orang rata-rata tadi tergiur dengan jual beli dengan sistem kredit. Ya, jual beli dengan sistem kredit karena dana-dana besar, dia tidak mampu cash, tapi kebutuhan mendesak kayak rumah, kendaraan. Kalau nggak kredit nggak jadi, nggak bisa punya atau nggak punya, akhirnya kredit. Nah, tapi kalau asal kredit terjebak pada dosa yang sangat besar, yaitu dosa riba, naudzubillah. Maka tadi ada solusi-solusi. Kalau perumahan, cari perumahan syariah. Ya. Kalau kendaraan, cari lembaga-lembaga yang bisa mengadakan sistem murabahah atau perorangan yang bisa mengadakan dengan sistem murabahah. Langsung silahkan beli dengan kredit, tapi langsung pada pembelinya. Ya, tidak melalui lembaga keuangan atau pihak ketiga. Insya Allah itu lebih aman. Kemudian masalah yang lain adalah gadai. Ya, ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ternyata gadai kalau seperti itu tidak boleh. Ya, mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan sama saja dengan riba. Itu tinggalkan. Ya. Nah, yang boleh apa tadi? Minjem secara langsung kepada orang berupa uang, kemudian dikembalikan sesuai dengan pinjamannya. Cuma yang seperti ini susah, maka gade tadi bisa jadi solusi, tapi orang tidak boleh memanfaatkan barang gadean karena barang gadean aslinya hanya sekedar jaminan, ya, bukan untuk dimanfaatkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah jam 7. Ada yang mau ditanyakan? Yang mana dulu nih? Tengah jengrin, sekedap, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin penjelasan gimana hukumnya kalau kita ingin barang atau bikin rumah, kita pinjam uang ke lembaga syariah. Tapi kita beli barang atau bank rumah gitu ya, kita pinjamnya ke lembaga syariah, boleh atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bangun rumah, kita pinjam uang, ya, ke lembaga-lembaga, katanya lembaga syariah, ya, brandnya syariah. Ya, boleh apa tidak? Ya, sekarang kalau kita pinjam dalam bentuk uang, dapat uang, ya. Misalnya berapa? 50 juta misalnya, dapat 50 juta. Kemudian kita nanti mengembalikan ke lembaga keuangan tadi, entah namanya syariah entah bukan, lebih dari 50 juta, maka itu lebihannya tidak boleh. Ya. Lah terus solusinya bagaimana? Ada solusinya. Solusinya adalah lembaga ini membelikan barang yang dibutuhkan. Panjenengan butuh apa? Besi, semen, pasir, set sudah nilainya katakanlah mirip 50 juta. Ya. Nah itu bank yang beli atau lembaga keuangan tadi yang beli. Ya. Dia beli, bukan ngasih uang, ya, ngasih barang. Ya. Ngasih barang, saya belikan kebutuhan jenengan. Ya. Dia mengeluarkan katakanlah 50 juta untuk memenuhi kebutuhan jenengan itu. Tapi dia jual ke jenengan. Ini saya jual ke jenengan 60 juta kayak gitu ya. Nah itu boleh. Jadi jenengan dapat barang senilai 50 juta, tapi jenengan bayar ke bank tadi atau lembaga keuangan tadi 60 juta. Sama kan ada selisih 10 juta, ya. Tapi ini selisih ini adalah keuntungan dari jual beli. Ya. Bukan keuntungan dari minjemi uang.
Kalau dia ngasih uang belanja dewek gitu ya, saya ngambil keuntungan 10% misalnya, nggak boleh. Ya. Jadi bank harus punya keringat gitu untuk cari barang, untuk mendatangkan barang. Untuk mendapatkan untung dia harus cari keringat gitu. Al-hunmu bil hurmi ya. Dia mau untung juga harus mau risikonya gitu loh. Itu jangan cuma duduk-duduk ya, tahu-tahu dapat 10%. Tidak. Seperti itu. Itu solusinya. Boleh kalau bisa seperti itu. Kalau tidak bisa seperti itu pokoknya dapat duit ya. Kemudian nanti kembalinya lebih banyak. Itu masuk kategori bai'ul ainah. Ya. Bai'ul bukan bai'in tawarruk. Bukan ina-ina nanti beda lagi. Tawarruk ya. Itu nanti jadi tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sami-sami. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mau. Tuku manuk regah 5 nggih. Kan tiange wonten. Kak nggih, kantun rembagan mawon ke 500 priwe gitu. Wis ora apa-apa. Ya sah berarti nggih. Sudah enggak apa-apa gitu. Nggih. Yang penting jangan ngelalen gitu ya. Nih, kalau ya, jadi akad-akad itu masih bisa diperbaharui. Misalnya saya pinjam akadnya jatuh tempo 30 Desember ya kemarin. Terus 30 Desember ternyata saya belum bisa, mungkin baru bisa separuh. Ya tinggal datang saja. Rembugan lagi, yaudah nggak apa-apa. Nanti dikasih waktu 2 bulan lagi. Itu seperti itu bisa terus. Ya, kalau kayak tadi ada kekurangan, dia tahu ada kekurangan, dia diam saja, dia dosa. Meskipun Pak Taufik sudah mengikhlaskan, dia tetap dosa. Kenapa? Dia nggak jujur di situ, ada kekurangan nggak ngomong. Gitu. Itu ya. Nah jadi kalau ketemu atau harus ketemu harus diselesaikan. Saya dulu kurang 500 ya, 500 rupiah. Kemudian Pak Taufiknya udah nggak apa-apa, nah udah baru sah ya, baru tidak jadi sanggutan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada bai'ul inah, tapi bai'ul inah di sini tidak familiar ya. Orang aslinya butuh duit, kemudian yang lain dia punya barang, dia punya uang ya, mau ngasih pinjaman tapi dia tidak mau rugi ya. Dia tidak mau pahala akhirat, dia mau dapat keuntungan di dunia ya. Maka nanti bisa terjadi kasus seperti itu. Contoh ini. Ada orang butuh duit 800.000. Dia punya HP. Ya, dia punya HP ya. HP ini mungkin harga cashnya sekitar 1 juta lah kayak gitu. Harga cashnya sekitar 800.000 ya. Kalau di kredit ya katakanlah 1 juta misalnya. Ya. Dia datang ke fulan dengan membawa HP-nya. Ya. Saya butuh duit 800.000 ya. Nah dia nggak mau ngasih pinjaman. Ya udah saya jual saja HP saya ini ke jenengan, dibeli jenengan. Dibelilah dengan harga 800.000, kasih ya. Dah 800.000. Sudah? Ini 800.000 ke sana, HP-nya ke sini. Nah, kemudian orang ini kan nggak butuh HP, ya. Dan dia butuh HP dia, ya. Dah saya jual lagi ke jenengan HP-nya. Dikredit ya 1 juta. Dikredit 1 juta. HP balik lagi ke jenengan dapat uang 800.000, tapi jenengan harus bayar ke sini 1 juta.
Jelas ya gambarannya? Itu namanya bai'ul ainah. Itu kan sama saja orang pinjam 800 harus membalikkan 1 juta, sama saja seperti itu kan? Barang ini cuma buat kamuflase saja. Ternyata masih jadi miliknya, dibawa pulang lagi. Nah, ini namanya adalah bai'ul ainah. Ini riba, nggak boleh. Kalau tawaruk tadi, ini dijual ke orang lain. Ya. Jadi HP-nya 800, ya sudah. Saya kasih pinjaman ke jenengan 800. Nah, kemudian bukan seperti kebalikannya. Saya enggak, jenengan butuh uang 800 ya. Saya enggak punya uang nih, saya punya barang. Silahkan dijual itu misalnya. Nanti uangnya kan bisa dapat itu. Ya, dijualnya ke pihak lain bukan ke pihak sini. Nah itu bisa masih. Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak, tapi ya wallahu alam bisawab. Ifatifillah hasanallahu wa iyyakum ajmain. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan muamalah yang berbau pinjam meminjam atau hutang piutang. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Semoga Allah selamatkan kita dari yang haram ya, dan cukupkan kita dengan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ada kesalahan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.